Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur, memuji Allah atas segala limpahan nikmatnya, taufik, hidayah, rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, hingga kehidupan kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntutan kita sebagai seorang hamba adalah beribadah, menghamba dengan sekuat tenaga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita memang mengaku sebagai hambanya Allah, maka berhak dan wajib bagi kita untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Kalau kita tidak ingin mengikuti aturan Allah, maka tentu kita akan dikeluarkan jadi hambanya Allah. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak diakui penghambaannya. Orang-orang musyrik, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang selainnya. Maka peribadatan seperti itu tidak akan pernah diterima Allah dan tidak pernah diakui sebagai seorang hamba. Sekarang kita sebagai umat Islam yang benar-benar mengaku menjadi hamba Allah, ketahuilah Allah menyebutkan bagaimanakah ciri-ciri untuk bisa menjadi hambanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh dan mencapai predikat menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar jadi hamba Allah sebagai pengakuan. Ketika perintah itu sesuai dengan hawa nafsu kita, kita pun laksanakan, kita terima. Tapi jika perintah isi dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita tinggalkan dan seolah-olah kita tidak setuju dengan
apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Oleh karena itu Allah membuat aturan bagaimanakah menjadi hamba yang benar-benar hambanya Allah yang pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai pada akhir ayat, yang kesemuanya menjelaskan bagaimanakah ciri-ciri dari hamba Allah yang pengasih dan penyayang, ibadur rahman. Dan disinilah nanti kita bisa mengukur, menilai apakah kita sudah maksimal untuk bisa menjadi hambanya Allah. Coba kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di satu ayat ini Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya, ini loh dua ciri dari hamba yang Ar-Rahman, dua ciri dari ibadur Rahman. Apa itu? Yang pertama, yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tunduk dan tawadhu. Ini sifat yang pertama, ciri yang pertama. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh mengolok-olok mereka, mencaci, menganiaya, bahkan merendahkan mereka, maka perkataan mereka tetap mengandung keselamatan. Wa qalu salama. Tetap kata-katanya mengandung kebaikan, tidak membalas dari apa yang telah diperbuat orang-orang jahil. Lanjutan ayat selanjutnya, walladzina lirabbihim walladzina yabituna lirabbihim, mereka yang bermalam demi Rabb mereka, yang mereka meluangkan waktunya sujadaw wa qiyama, dalam rangka bersujud, bangkit, bangun untuk melaksanakan sholat malam. Mereka ciri-cirinya orang yang ibadur rahman, mengorbankan waktunya, tidurnya, dijauhkan lambungnya dari tempat tidur. Tujuannya adalah untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Kalau kita lihat dari tiga sifat ini, karena sifat ibadur rahman masih banyak, maka tentu kita mencoba untuk mencocokinya, untuk berupaya benar-benar kita itu menjadi hamba yang ibadur rahman. Salah satu ciri tadi yang kita sebutkan, yang pertama adalah walladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tawadhu. Orang pada umumnya dan kebanyakannya manusia, ketika diberikan kelebihan, baik berupa kelebihan harta, kedudukan, jabatan, rupa yang elok, akal, kecerdasan, maka mereka lalai, mereka congkak dan sombong, mereka meremehkan manusia-manusia yang lainnya, sehingga mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan congkak dan menengadahkan kepalanya. Tapi ibadur rahman, dengan kelebihan yang telah diberikan Allah kepada mereka, justru mereka jadikan semua itu menjadi wasilah, sarana untuk semakin taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun kebanyakannya manusia lalai dan lupa. Semakin dikasih ilmu, semakin mereka merasa tinggi, semakin mereka diberikan harta, maka semakin mereka merendahkan orang lain. Semakin mereka diberikan kedudukan dan jabatan, seolah-olah mereka lah orang yang paling dipentingkan dan berharga di muka bumi ini. Kalau kita lihat bagaimanakah ibadur rahman, hamba Allah yang sesungguhnya, Allah memberikan batasan-batasan.
Ketika Allah sudah memberikan kelebihan berupa ilmu, maka kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin dia tawadhu dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ini salah satu ciri orang yang tawadhu. Bukan dengan ilmu dia semakin congkak, semakin sombong, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Bukan itu. Kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi. Ketika seseorang itu bertambah hartanya, maka bertambah pula kedermawanannya. Bukan semakin sayang, cinta terhadap harta, semakin bakhil dan enggan mengeluarkan untuk dibelanjakan pada kepentingan Allah. Sedangkan kebanyakan manusia ketika dititipi harta, seolah-olah harta itu merupakan jeripaya dia sendiri. Sebagaimana Qarun ketika diambil, dimintai zakatnya, dia pun mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini disebabkan karena ilmuku, manajemenku, perdaganganku. Padahal itu semata-mata adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita bisa mengukur diri kita. Semakin Allah meluaskan rezeki kita, maka harus semakin dermawan kita untuk membelanjakan kepada kepentingan agama. Kullama zida fi umrihi naqasa fi hirsihi. Ketika bertambah umurnya, maka bertambah atau berkurang pula ketamakannya terhadap dunia. Seorang ketika bertambah umur, maka dia mempersiapkan tempat tinggalnya kelak di akhirat. Dia akan semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, karena hanya bekal inilah yang bisa menyelamatkan mereka di kampung akhirat. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi. Dan orang yang tawadhu itu adalah ketika bertambah amalnya, maka bertambah pula rasa takutnya. Orang-orang yang beriman sangat antusias dan semangat ketika melaksanakan amal kebaikan. Sholat malam mereka rakus, membaca Al-Quran mereka tamak, berpuasa di siang hari mereka lakukan. Tapi dengan keadaan mereka seperti itu, justru mereka takut dan khawatir jika amalan-amalan yang mereka lakukan ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaufnya mereka sangat tinggi. Di saat mereka gencar semangat menunaikan ibadah, melaksanakan amal soleh yang sangat banyak sekali, tapi justru hati mereka takut jikalau amal-amal mereka tidak diterima, bahkan sebagaimana debu yang berterbangan. Masya Allah, ini tanda orang tawadhu. Bukan orang yang tawadhu itu ketika bertambah amalnya, dia gembar-gemborkan, menghina orang nggak bisa bangun malam, menghina orang nggak bisa sedekah ataupun infak. Dan orang yang tawadhu itu adalah kullama zida fi jahi wa martabatihi zida fi tawadhu'ihi wa qadai hajatin nas. Semakin bertambah kedudukannya, bertambah jabatannya, bertambah pula tawadhu dan selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan manusia dipenuhi kalau dia semakin tinggi derajat dan juga martabat kedudukannya. Bukan malah menindas rakyat, bukan malah mengambil harta mereka dengan cara yang zalim, korupsi atau yang semisalnya. Tapi tidak, justru kedudukan dan jabatan itu menjadikan mereka semakin tawadhu, dekat di hati manusia, dekat dengan masyarakat, kemudian selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apakah sandang, pangan, atau anak yatim, ini semua akan di backup, akan diberikan, dana-dana akan dialokasikan kepada hal-hal semacam itu. Ini adalah ciri pertama dari ibadur rahman, yakni wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka yang ketika berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tawadhu,
dan rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, dan menghargai manusia. Semakin lembut dan santun ketika mereka dititipi keistimewaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni sifat hilm, sifat yang lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang semacam ini, Pak, ketika dicaci, dimaki, orang-orang jahil menyakiti hati mereka, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang selamat, mendoakan mereka kebaikan. Di saat mereka mencibir, mencerca, bahkan orang ibadur rahman ketika mereka dicurangi, mereka tidak pernah ingin membalas mencurangi mereka. Ketika mereka dizalimi, mereka juga tidak ingin membalas kezaliman mereka. Lapang dada, pemaafan mereka sangat luas, sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadur rahman adalah mereka ketika ada orang-orang jahil mengatai mereka, tapi mereka tidak membalasnya. Justru terkadang mereka berbuat baik. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Fusilat ayat yang ke-34 dan 35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba yang dulunya menjadi musuh berubah menjadi teman. Karena apa? Sifat hilmnya, sifat lembutnya. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir, ketika ada orang-orang jahat yang mendolimi, yang mengatai, menghina, melecehkan dan merendahkan, Rasulullah tetap mendoakan kebaikan kepada mereka, dibalas dengan kebaikan. Berapa banyak orang-orang kafir yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam disebabkan karena sikap dan sifatnya Rasulullah SAW. Semoga khutbah yang pertama ini bisa difahami. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga dari ibadur rahman adalah mereka yang gemar melakukan salat malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Mereka mengorbankan waktunya untuk Allah dalam rangka menunaikan salat malam, salatul lail. Karena salat malam adalah da'bus sholihin. Salat malam itu ciri khas dari orang-orang mukmin, ciri khas dari orang-orang soleh. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, nikmar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah kalau dia mau melaksanakan sholat malam. Seandainya Abdullah mau melaksanakan sholat malam, maka dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abdullah mendengar pernyataan dari Rasulullah seperti itu, maka seketika itu Abdullah tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam. Berupaya terus menjaga sholat malamnya, ingin menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba ibadur rahman, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu meluangkan waktunya. Ciri khas mereka adalah sholatul lail, ciri-ciri orang yang soleh. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang ibadur rahman, hambanya Allah yang pengasih dan penyayang, sehingga menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang diterima amalan-amalannya dan diberikan tempat kelak di surganya. Alhamdulillah, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhirud dakwah,
Alhamdulillah, aqimus shalah.